warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok mini riset Kota Bukit Tinggi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Darmila Syafrini SSO SMA, yang mana beranggotakan yaitu saya sendiri, Muhammad Rafa Febrian, Haris Nirsyad, Muhammad Fauzan, Jaysiang Graini, dan Jumainil Akbar. Kami mengambil topik tentang sektor informal di Kota Bukit Tinggi. Kalau boleh tahu Pak, nama Bapak siapa Pak? Bapak Syahwir, Bapak asli orang Bukit Tinggi sini Pak? asli orang Bapak menggeluti pekerjaan sebagai pendidik seni Pak? semenjak tahun 67. Cukup lama juga. Cukup lama. Berarti Baru berumur 17 Bapak seketika tahun 67. Sampai sekarang tak mau ditukari kerja lagi. Sudah menyatu sama Bapak kerja. kira-kira kenapa nih Pak Bapak memilih pekerjaan sebagai pendidik ketimbang pekerjaan yang lain? Kalau Bapak kira senang membawa bindi ini dari pada kerjaan yang lain. Kerjaan yang lain kan kadang sama kita berkuli lah, kadang dapat kerja, kadang tak dapat. Kalau ini pokoknya mau kita ke pasar, alhamdulillah kasih sayang Allah beri rezeki. Itulah tak mau Bapak tukar-tukar kerja. Kalau hasil pendapatan Bapak nih Pak, cukup dapat untuk memenuhi kebutuhan Bapak sehari-hari? Boleh cukup. Cukup Pak? Padahal Bapak baru berumah tangga di tahun 79. Sampai sekarang ibu rumah tangga nolong di rumah tangga aja, tak ada bantuan samping lain, tak ada. Mencukupi bawa bindi ini. Tak ada sawah, tak ada ladang di sini. Sawah ladang Bapak khusus di sini semua. Berarti satu ini aja pekerjaan Bapak ya Pak? Satu ini aja. Kalau sekarang nih Pak, masa pandemi, ada Oh, kemunduran enggak Pak? mundur jauh mundur. Jauh mundur. Pengunjung Mula-mula pandemi di tahun 2019, tak salah Bapak 5 bulan lah tak kemasukan uang. yang awal-awal pandemi itu. Iya, orang tak ada Bapak bawa kerja di rumah aja Bapak. Tapi setelah new normal itu ada Udah cukup, peningkatan gitu ya Pak? udah cukup. Udah cukup Tapi lumayan. belum juga sempurna seperti yang sebelum pandemi. Berarti ada pembedaannya Tapi ya Pak? ada jauh beda. Jauh bedanya. Cuma sekarang cukup belajar. Untuk mengatasi yang masalah tadi Pak, masalah pandemi itu Bapak gimana solusinya? Apakah Bapak tetap bekerja sebagai Itulah. kasir atau mencari pekerjaan lain Pak? Tidak ada pekerjaan lain. Itulah kasih sayang Allah sama Bapak. Bapak ada punya kuda pacu. Kuda pacu di Salunto Si Junjung. Bawa ke sini lagi. 1 bulan di sini ditawar orang Medan. Bapak jual kuda itu 105 juta. Itulah. Bapak simpan uangnya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima berdua sama ibu. Kena 51 juta. Itulah. Antara itu entah 15 hari lah sesudah Bapak simpan ketika sekarang tiba pandemi. Lebih dari jual kuda itulah Bapak makan sampai 5 bulan lah salah. Berarti dari situ aja. Itulah kasih sayang Allah. Ada aja yang untuk Ada aja rezekinya. rezeki. Ada pemerintah tuh kan ada sekarang mengasih bantuan non tunai sama tunai Pak. Bapak dapat bantuan dari pemerintah? Enggak ada. Enggak ada Bapak. Kalau tunai bantuan pemerintah udah jarang sekali. Dulu ada beli kain ini. Beli kain pasir Pak. Kalau dibeli sama orang yang tukang bikin peti pribadi 150. Itulah dikasih pemerintah. Ada cuma 2 kali. Udah robek-robek. Ini baru uang Bapak. Tapi masih tetap bagus kayaknya ya Pak. Yang Bapak yang beli. Oh, masih. Nah, kalau dulu yang dikasih pemerintah itu ada beli pariwisata bacaannya di belakang sini. Mereknya ya. Ini mereknya. Mungkin hanya sekian Pak yang Boleh. pertanyaan dari kami. Ya. Mungkin udah Cukup. presentasi dulu nak. Cukup. Ya, cukup sekian dulu. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama nak. Mahyudin. Bapak asli orang Bukit Tinggi. Asli Lawang.
Lawang. Puncak Lawang. Oh, Maninjau Kak. Oh, Lawang Maninjau. Orang Maninjau berarti Bapak merantau lah istilahnya. Kerja di pasar atas. Kerja di pasar atas. Bapak tadi saya lihat bawa speaker Bapak nyanyi Ya, Pak. pengamen ya. Pengamen. Penyanyi. Sudah berapa lama Pak Bapak jadi penyanyi di sini Pak? 4 tahunan lah. 4 tahun. 4 tahun. Kenapa Bapak memilih pekerjaan sebagai penyanyi di sini Pak? Ya mungkin terbaik daripada yang lain mungkin. Lebih baik daripada yang lain. Sebenarnya kalau saya kan itu penghibur. Kalau pengamen itu kan sifatnya 80% itu kan mengganggu gitu. Nah, orang saya terpaksa enggak menyuruhkan tempat sumbangan gitu. Kalau saya alhamdulillah nggak pakai itu. Kalau orang tuh bahagia wajahnya cerah, saya nyanyi di tempat. Kalau orang tuh nggak mandang cuek atau bicara bisnis dia bersama keluarganya, saya pergi aja. Langsung pergi ya. Jadi orang tuh saya merasa penghibur bukan pengamen. Oh, berarti Bapak Kalau pengamen itu 80% itu mengganggu kita dengan orang. jadi Kebanyakan tapi enggak semuanya. memaksa jadinya kayaknya gitu ya Pak. Kalau Ya, pengamen- terganggu pengamen. gitu. Orang tuh terpaksa, tertekan gitu kan. Nah, iya. Bapak lebih Istilahnya lebih gelisah orang dia di dekat pengamen. Tapi saya alhamdulillah saya sebagai penghibur. Saya nggak mau dibilang pengamen gitu. Karena pokoknya pengamen banyak kendala di mana-mana pun kan dibilang pencuri kan. mungkin Was-was sebagai dengan yang dibawa orang, cuman tidak semuanya juga manusia. Terus saya alhamdulillah sampai menjadi artis gitu. Wah, alhamdulillah. Nah, di panggung-panggung apa tentunya pesta Pesta-pesta festival Lumin yang TV-TV. Wah, Nah, ya, berarti Bapak udah puluhan tahun lalu. juga. Seperti kayak TV Padang dulu kan, Hmm, itu udah masuk ke YouTube saya. Alhamdulillah viral ya. viral. Tuh Jadi kalau terbaik di saya di sini kan. menghibur Dihargai, sekarang. dihargai, yang Bukan penting sekadar dihargai ya Pak. recehan 1.000 itu kan terpaksa kan. Yang kecil. Ya, yang penting kita dihargai. Kalau saya alhamdulillah besar ya. Cuma kayak saya bilang udah bisa ke depan. Panggung sudah udah dinaiki. Enggak ada batas. Kalau penghasilan Bapak selama 4 tahun di sini itu berapa Pak? Alhamdulillah. Mungkin kalau di antara Di atas kuli-kuli biasa mungkin lebih banyak itu. mencukupi kebutuhan Melebihi sehari-hari, daripada Pak? Oh, melebihi dari yang daripada cukup. orang-orang biasa. 4 tahun yang lalu berarti sebelum pandemi nih Pak. Iya ya. Ada perbedaan nggak Pak antara pandemi dan saat pandemi Bapak menghibur di sini? Oh tentu ada. Itu makanya kita kan membutuhkan orang-orang yang apa ya bertukar gitu kan. Kalau pandemi itu tertutup gitu kan. Iya, Ah, tertutup. orang tuh terbatas ke wisata, ke pasar semuanya. Kita kan butuh orang lain, Iya. makanya kita hasilnya. Solusi Bapak gimana tuh Pak mengatasi hal tersebut? Oh, kalau bagi saya tuh semuanya baik di macam-macam sekolah atau pangkat semuanya itu iman aja. Oh, satu iman. Kalau kita punya rasa, punya iman sebagai manusia, yang baik otak kita waras, kita pasti normal menjalankan semua yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tuhan yang pertama. Kita mengerti apa itu rasa hati manusia, kelebihannya kan hati. Satu lagi pikiran. Ya. Maka situ adanya hablum minas, hablum minallah, hablum minallah, kullu amtukum minallah. Siapa Nabi kita? Enggak usah kita meniru, tapi jangan kita melawan. Iya. Sifat terbalik gitu ya. Contohnya terbalik itu ya, kalau manusia ya punya perasaan halus, simpati antara sama kawan. Contohnya belum balas, belum baik sama orang lain. Nah, enggak saudara kita seperti yang menunda katanya. Hal menunda katanya. Kalau binatang enggak. Iya, nah akalnya ya Pak. Kalau boleh tahu nama ibu siapa Bu? Dekat ke ibu sih. Ibu asli orang Bukit Tinggi. Iya. Udah berapa lama Bu ibu bekerja sebagai jual mainan di Bukit Tinggi Bu? Udah berapa? Cukup lama ya Bu. Kenapa ibu memilih pekerjaan sebagai penjual mainan? Memang di sini mau kemauan sendiri gitu ya Bu. Untuk hasil pendapatan ibu tuh kira-kira mencukupi nggak Bu untuk kebutuhan sehari-hari? Dengan pasar, dengan cukup kadang ke atas pasar, kadang kurang.
Kan tergantung keadaan pasar, kadang rame, Oh, iya. kadang apaan. Apalagi kan untuk masa pandemi saat sekarang itu Parah. ada penurunan nggak Bu? Jauh banget ya Bu. Untuk solusi dari Ibu mengatasi masalah hal tersebut bagaimana Bu? Enggak ada jalan. Jalanin aja ya Bu. Rezeki ini udah diatur gitu ya Bu. Iya. Kan ada tuh Bu, saat sekarang itu pemerintah juga ngasih bantuan, contohnya bantuan COVID yang non tunai atau tunai itu. Ibu sendiri dapat bantuan dari pemerintah nggak Bu? Enggak. Nggak ada Bu. Waktu masih yang pertama kali dulu COVID ada, tapi bantunya kan dari rumah, nggak di pasar. Oh, Bantuan dari rumah. ya dari rumah ada. Sampai sekarang masih jalan nggak Bu? Enggak. Cuma sekali. Cuma 2 kali nggak salah dapat bantuan beras. Bantuan yang lain Berarti enggak. sembako yang dapat ya Bu. Berarti. Kalau bantuan sih gue nggak ngambil, nggak urus. Pakai surat-surat miskin. Oh iya. Males. Kan berharap miskin terus jadinya kan. Yang penting kita berusaha. Iya. Mungkin cukup sekian Bu dari kami. Terima kasih banyak. Sektor informal sendiri adalah satu usaha dalam ekonomi dalam skala mikro, yang dimana usaha ini bukan naungan dari pemerintah, yang seperti pedagang kaki lima, pengamen, supir angkot, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, sektor informal banyak menyerap tenaga kerja. Alasannya karena sektor informal tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan keterampilan dari pelaku usaha tersebut. Kita lihat sektor informal ini banyak memberikan dampak positif dan dampak negatifnya, yaitu salah satu dampak positifnya itu mengurangi pengangguran, dapat melayani kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat dari kelas bawah. Salah satu dampak negatifnya yaitu tata ruang kota yang menjadi tidak teratur, serta keberadaan sektor informal ini juga mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, sektor informal menjadi pusat perhatian pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan pemerintah tidak mampu mengatasi. Sebab itu, sektor informal menjadi pusat perhatian pemerintah dalam mengatasi permasalahan tata ruang kota. Tetapi pemerintah tidak mampu menyelesaikan sepenuhnya karena semakin hari para pelaku sektor informal berkembang semakin besar. Dengan ikon Kota Bukit Tinggi sebagai kota wisata, tidak hanya diisi oleh para pengunjung saja, namun juga membuka peluang usaha sendiri bagi pelaku sektor informal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Dari hasil observasi dan wawancara yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa para pelaku sektor informal di Kota Bukit Tinggi selama pandemi COVID-19 terkena dampak bagi usaha mereka. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi, pendapatan dari ketiga narasumber lebih dari cukup. Kemudian setelah adanya pandemi, pendapatan mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Namun, para narasumber mengaku tetap menjalankan usaha yang mereka geluti karena mereka percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.